Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sahibil mu'jizati wasyafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah min yaumina hadza ila yaumis sa'ah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wabti'adah. Allahumma barik lana fi Rajaba amin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya mujibas sailin, amma ba'dah. Yang kami hormati dan kami takzimi Bapak Kepala Man 1 Pamekasan beserta segenap para staf dan sivitas akademika Man 1 Pamekasan, jajaran Dewan Guru yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita bersama senantiasa diberikan barokah umur, kesehatan yang sempurna, istiqamah, manfaat, barokah ilmunya. Amin Allahumma. Adik-adik siswa dan siswi Man 1 yang sangat kami banggakan, mudah-mudahan seluruh siswa dan siswi Man 1 tidak hanya menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, tidak hanya menjadi kebanggaan guru-gurunya, tidak hanya menjadi kebanggaan alma maternya, tapi semua siswa dan siswi Man 1 menjadi kebanggaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah qaulan wa fi'lan zahiran wa batinan, sehingga seluruh siswa dan siswi Man 1 dijadikan generasi unggulan, generasi minas salihin was salihat al-qaimina bihuquqillah wa bihuquqil ibad. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik siswa dan siswi sekalian yang sangat kami hormati, perkenankan kami mengawali pertemuan ini dengan ungkapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi menjelang siang ini mempertemukan kita dalam satu majlis yang sangat luar biasa, guna untuk memperingati satu peristiwa yang teramat luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa bersama dengan ridha Allah membawa manfaat dan barokah kepada kita bersama. Amin Allahumma.
Salawat dan salam senantiasa mari kita haturkan keharibaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kita bersama diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya qaulan wa fi'lan zahiran wa batinan. Amin Allahumma. Sebelum kami menyampaikan tema peringatan Isra Mi'raj di saat ini, izinkan kami untuk menyampaikan amanah dari Bank Indonesia ini. Ada uang dengan pecahan 50.000 2 lembar, ini diamanahkan untuk adik-adik siswa dan siswi yang telah hadir pada saat ini dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, yang akan mendapatkan uang ini adalah pakai peci. Yang kedua, kalau perempuan pakai jilbab putih polos. Yang ketiga, yang akan mendapatkan uang ini adalah siswa yang paling tidak cerewet, yang duduknya paling tertib, yang paling banyak tidak ngomong. Yang akan mendapatkan uang ini adalah siswa dan siswi yang datangnya sebelum jam 6 pagi. Pon, torejak Madura boy. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap menyimak? Allahumma sholli ala Muhammad. Le-ale, laki, bini, siswa dan siswi yang sangat kami banggakan, kita harus bersyukur karena kita oleh Allah ditakdirkan bisa mengenyam pendidikan di sebuah lembaga pendidikan yang di dalamnya Kak Dinto masih ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Kegiatan peringatan Isra Mi'raj, Kak Dinto Arafah Situng, kegiatan yang diadakan bukan tanpa tujuan dan alasan. Kak Dinto ibadah paste Kak Dinto andi maksud bentoju setiap kelakuan kaulah sarang panjenengan. Kak Dinto pasti andi alasan bentojuan sekecil apapun yang kita kerjakan. Contoh, apa-napa sambian mak nginom, oi, apa-napa mak adeer, apa-napa mak gelek, apa-napa mak nangis. Orang nangis ini kedua, bisa bunga, bisa terlalu sedih menangis, terlalu gembira juga menangis. Anapa ku lebih sambian mak kotu mebeda peringatan Isra Mi'raj. Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj Kak Dinto banyak ilmu dan hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran keangkui kita mengarungi kehidupan di dunia Kak Dinto sopajah teti orang seontong muljah terselamat dari dunia sampai ke akhir. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam literatur Islam banyak kisah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Cuman kita tahu
peristiwa Isra Mi'raj Kak Dinto ceritaake dalam Al-Qur'an. Allah mengawalinya dengan kalimat subhana. Ketika Allah menceritakan peristiwa sejarah dengan mengawali kalimat subhana, Kak Dinto menunjukkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang teramat dahsyat, yang tidak bisa dilakukan oleh selain Allah. Jadi yang hanya bisa memperjalankan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratil Muntaha, Kak Dinto tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Bani Israel ayat 1. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Sadaqallahu maulanal azim. Maha suci Allah. Ketika Allah, Kak Dinto nyebut subhana, maha suci, artinya Allah itu suci dari segala sifat-sifat kekurangan yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu malam untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Dari ayat ini Allah ingin menyampaikan, Allah ingin memperlihatkan bagaimana kebesarannya, bagaimana kemuliaan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artena peristiwa Isra Mi'raj Kak Dinto para Rabu. Sepertama hikmah yang bisa kita ambil engki Kak Dinto kaangkui kaulah sarang panjenengan meneguhkan kembali keimanan kita dek keajunan epon Allah. Kaangkui menguatkan kembali nilai-nilai ketuhanan di dalam diri kita, bahwa memang tidak ada Tuhan yang pantas untuk kita sembah kecuali Allah. Ento situng, teti situng Kak Dinto sopaja kaulah sarang panjenengan apa-apa mak kotu membaca kembali peristiwa Isra Mi'raj, mak le kaulah Kak Dinto sarang panjenengan betul-betul yakin dan mantap apangiran ka Gusti Allah. Tidak ada selain Allah yang pantas untuk dijadikan Tuhan. Karena mungkin banyak orang Kak Dinto ngakoh lesana apangiran ke Allah, tapi hatinya masih bersandar kepada selain Allah. Lesana ngocak tang pangeran Allah, tapi atena panikaki apangiran KBC. Apangiran kalako, apangiran ka selain Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam peristiwa Kak Dinto sekelumit gela ampun dijelaskan bahwa peristiwa Kak Dinto mungku adat, mungku hukum alam, tidak mungkin Kanjeng Nabi Kak Dinto dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Kak Dinto dalam waktu tak depak semalam sampai depak ke Sidratil Muntaha. Kak Dinto mengku hukum alam, tetapi karena Kak Dinto benih kehendaan Kanjeng Nabi, tapi Kak Dinto kehendaan Allah yang memang maha segala maha, tak barang tak mungkin debu nebak kepala gila mon Allah Ta'ala ngasokanin
mak pole bedecelena. Apalagi memang sudah ada jalannya. Tidak ada jalannya sekalipun, kalau Allah sudah berkehendak pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Contoh, menurut kita, menurut hukum adat, menurut hukum alam, manusia itu bisa lahir ke alam dunia kalau ada ayah, ada ibu. Betul? Kalau ada ayah, ada ibu, baru anak bisa lahir. Tetapi ketika Allah berkehendak, walaupun tanpa ada seorang ayah, tanpa ada seorang ibu, anak itu bisa lahir ke alam dunia. Siapa contohnya? Nabi Adam alaihis. Nabi Adam itu lahir ke dunia tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Mon Adam mekasen bakun bedepan benembun. Iki. Biasanya manusia itu lahir harus ada ayah, harus ada ibu. Ini ibunya tidak ada, cuman ayah saja bisa melahirkan anak. Kalau Allah sudah berkehendak, siapa contohnya? Ibu Hawa. Ibu Hawa itu lahir tanpa seorang ibu. Dia lahir oleh Allah, diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, bisa melahirkan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Nike Siti Maryam, mon Maryam mekasen bah ngandung benih tada selake kak roh king selake kita tem. Moga-moga siswa dan siswi man satu Pamekasan apa selamat Nabi Gusti Allah. Apa selamat Nabi Gusti Allah. Benih kun sepetong toron saron toron apa selamat dah dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah. Amin. Amin Allahumma. Nah, adik-adik siswa dan siswi sekalian, detik pertama Kak Dinto untuk meneguhkan kembali nilai-nilai ketuhanan dalam diri kita sebagai seorang hamba, bahwa memang tidak ada Tuhan yang pantas untuk kita sembah, Tuhan yang pantas untuk kita mintai pertolongan. Kak Dinto namung Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2, hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Kita tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj Kak Dinto para Rabu terjadi bukan kemudian ujuk-ujuk Kanjeng Nabi Kak Dinto langsung bi Allah Ta'ala pamangkat, tapi ada kisah, ada peristiwa-peristiwa yang melatar belakanginya, ada peristiwa yang mendahuluinya dari sebelum Kanjeng Nabi Kak Dinto berangkat. Kanjeng Nabi Kak Dinto berangkat bi Gusti Allah. Kak Dinto tahun di mana Kanjeng Nabi pada tahun itu mengalami duka cita yang sangat mendalam. Artinya Kanjeng Nabi perepaan galau, perepaan sehingga tahun itu dinamakan Amul Huzni, tahun duka cita. Karena pada tahun itu Kanjeng Nabi ditinggal oleh kedua orang yang paling beliau cintai. Yang pertama paman beliau Abu Thalib, yang selalu membackingi dalam perjuangan dakwahnya dari serangan dan intimidasi orang-orang kafir Quraisy. Pada tahun itu meninggal, Kanjeng Nabi sangat bersedih. Kemudian ditinggal pergi oleh istri beliau yang sangat beliau cintai, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, yang senantiasa selalu setia mendampingi baginda Rasul, yang mengorbankan segalanya untuk baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun itu juga meninggal, sehingga Kanjeng Nabi bersedih. Saya rasa tak sedih, saya rasa tak sesah, mon tinggal orang yang dicintai. Engki napa engki?
Galau tak galau? Galau tak galau? Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga Kanjeng Nabi perpan sedih, Kak Dinto bi Allah Ta'ala hibur, di bawah refreshing, jalan jadi nak kana mun refreshing, mun perpan mari ujian refreshing, biasa nabi para guru diajak wisata, wisata religi, ziarah wali. Ini memang ada, sejak dulu sudah ada. Sandi PC mangkat ziarah wali, tandi PC ziarah ke makam kedua orang tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi pamiyos Kak Dinto lantaran Kanjeng Nabi perapaan sosa. Lah kita tahu orang ngajelenan Kak Dinto butuh persiapan. Persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan bekal. Kanjeng Nabi juga demikian. Sebelum Kanjeng Nabi miyos, Kanjeng Nabi dipersiapkan oleh Allah dengan mengutus malaikat Jibril untuk membawa baginda Rasul efek terdak ke sumur Zam-Zam, kemudian dibelah dadanya Kanjeng Nabi. Peristiwa pembelahan ini dalam kitab Anwarul Bahiyah karangan Ad-Doktor As-Sayyid Muhammad Ibni Alawi Al-Maliki, bahwa baginda Rasul ini dibedah oleh Allah 3 kali. Pertama ketika beliau masih kecil, kurang lebih umur 2 tahun. Yang kedua ketika beliau Kak Dinto menerima wahyu, ini dibedah dadanya baginda Rasul. Yang ketiga ketika beliau akan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, dibedah dada baginda Rasul, kemudian diambil hatinya. Kenapa bukan organ tubuh yang lain? Kok hati yang diambil? Kok hati yang dipersiapkan? Dicuci hati baginda Rasul dengan air Zam-Zam. Ini bukan dalam artian hati Kanjeng Nabi, hati baginda Rasul ini kotor. Benikeng atena Kanjeng Nabi nika najis, benikeng atena Kanjeng Nabi nika kotor. Nika menunjukkan mak pole Kanjeng Nabi atena Kanjeng Nabi panika derena soce. Air kencingnya Nabi suci, apalagi hati kok masih dicuci. Ini sebagai pembelajaran bagi kita sebagai umatnya untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kita harus, pertama yang harus kita persiapkan adalah hati kita. Bagaimana hati kita sebersih mungkin. Dalam ilmu tasawuf nika orang montero tutireng bagus sikotu ilatinin kade ingki menika ate eko caat takholli qoblat tahalli, at-takholli qoblat tahalli artinya apa? Ase bersih gelu buru ahias. Orang mentero gendengah, teroratina, terobagusa, jak langsung amaca, jak langsung berhias, tapi bersih-bersih dulu. Coba lihat adik-adik siswi ini kalau lagi dandan, atau ibu-ibu ini kalau lagi dandan, ndak langsung pakai langsung bedak yang mahal-mahal, tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Bodo pembersih, bodo pelembab, bodo pendempul, bodo pelamir. Mon muana kotor make andi bedak selarang ciambuaki polan andi MS glow. Mangken macam-macam bedak macam-macam, bodo MS glow, bodo skin care iki. Wardah Pon Sari Ayu Martati Laar. Tapi mon muana teh berseen korang MS Glonah iki napa iki? Ini kita diajari oleh Allah lewat proses pembedahna Kanjeng Nabi Muhammad. Cek bawa orang ini kementro gendeng atau ratina pelebur AC bersih kade, jangan berhias dulu.
Joko dari Saba, ongko dari Saba muana posak dicelot pangocak tang mua bakun retin cek tang beda harga Pak Juta beniratin agak tintetin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ase bersih dulu. Mangkana kula mesen adik-adik silakan kalian berdandan secakep mungkin. Silakan adik-adik putri berdandan secantik mungkin, tapi jangan pernah mengabaikan ketampanan dan kecantikan hati. Karena akan percuma ketampanan wajah dan kecantikan wajah kalau tidak dibarengi dengan ketampanan dan kecantikan hati. Engki napa engki? Ketampanan wajah dan kecantikan wajah ini hanya bisa bikin orang menatap, tetapi ketampanan dan kecantikan hati itu yang akan bikin orang menetap. Tarik sis, toles kayak status lagi. Polana nak-anak semangkenan lebur metepak muah, tapi ate nate petepak. Percuma janak-anak nang Facebook nasek guring cuko otak. Kebaya apa muana glowing mon ate na budak. Ben kan bedenak kana ben arapa mak bubaran bi ruah Jarwaratin glowing jan selake ben keng tak tahu ben kun tahu luar melolo ben mon tahu de lemah arwa kun bibir semira arwa mon kadung cak ngocak nyake ka ateh sakitnya tuh di sini kok. Gini apa yang Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kula bi sambian nikah untuk meraih sebuah cita-cita kita harus mempersiapkan hati kita. Sampean pengen belajar, sampean pengen menjadi orang pintar, sampean pengen menjadi orang mulia, sampean harus mempersiapkan hati yang betul-betul bersih. Allahumma salli ala Muhammad. Dimulai dari mana? Dimulai dengan menanamkan nilai-nilai keikhlasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang nikah mon ikhlas, ngaji na ikhlas, asakola na ikhlas, melakukan apa saja didasari dengan keikhlasan. Sekecil apapun amal itu akan ternilai besar di hadapan Allah. Sebesar apapun amal yang kita lakukan, ketika tidak didasari dengan keikhlasan, maka bagai buih di lautan akan menjadi hampa. Annasu kulluhum halka illal alimun. Manusia itu akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halka illal amilun. Dan orang-orang yang berilmu itu juga akan binasa kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halka. Dan orang-orang yang beramal ini juga akan binasa kecuali orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang di hatinya ada benih-benih keikhlasan. Allahumma salli ala Muhammad. Kula cerita oleh lambak jan beda orang acabis kesila situng kiai seorang nikah tak andi jadi acabis ke kiai tak nyambil oleh karena orang nikah kun lakona namen tenggeng jadi saya kebeli oleh kunteng acabis ke kiai assalamualaikum waalaikumsalam mak beendul maabid ban tak denak dul seporana kiai benih keng macau ten kula dari panjenengan ten kula sibuk kiai selestarena keluarga ten kula sibuk nyari nafkah abeuna laku apa dul sing ten kula atane kiai reponare cak keje dari
talon. Oh, di napa sabar dul, sepenting halal, ben monatani petepak, cek gangguan ka, talon na oreng, mon bengket, cek leale. Maka bodere ngatani ini kan benikun pejabat se korupsi, maka reng tani bedegi ya se korupsi. Kadang nyior tas tabun, pangale ke betabun. Ana pamak ngale tabun no meloloi landu, akhirnya se tas tabun ngale ke betah. Nyior aja deh, nikah korupsi kia. Tina pasabar sepenting halal sedebuna kiai. Nyon sapora kiai abdina nyabis tengal sobung seetora-tora keng karena nyabis estoh bencek kerong kiai cek pekeaki hubungan gak dinto abdina aku aki sebagai sandrena. Oh iya dul apa ben mak kibi nyambi kak dinto hasil pertanian abdina kiai kak dinto tenggeng. Oh iya dul kok lakar abid tak ngakan tenggeng kok sekelangkong dul. Siapa nikah mun kiai konah para rabu tidak pernah mengecewakan siapapun yang datang memberikan kebaikan. Mun ku lebih samyan bolan ku beri tenggeng aut belaut. Eki napa engki? Sekiai masuk ke dalam nyai kak dinto kiai wa bededul mawi nyambi tenggeng nyambi teng apa nyi mara jiria saya pekan saya pagi jiria nikah ini kemun kiai konah tak le beni kun lebur nare mari beriin orang nikah tapi ketika nerema kabagusna orang kona nikah para rabu dia akan selalu sibuk akan membalas kebaikan orang lah sobung kiai namung embi kak arwah kare situng kapik na badan nge kanteng ialah tak rapa make embi jadi lah bakibah akhirnya dul mawi bi kiai paringin embi iya dul Arya san pesen dari nyai na embi Arya sorora beti Arya bakibaan lah pola teti sabab kasampurna na been ku laku pola kening kebai biaya na anaan dalam nyare ilmu mator sakalangkong kiai abdina pas nyoona idin tinglaw le embi pak kaburu semolia tinglaw le embi pak kaburu semoli mulai dulmawi nonton depak tengah jalan tetemon so kanjana tepak kemat tinggal maban dul di madul mak nonton embi meledul nja hari yang kok paringin kiai kok kibura cabis ke kiai pas mulai naik pengibai embi aku dul keng lederi nupa ceraka ke dul apa ben saya cabis ke kiai saya kebai oleh ada man kok cereng tandi apa ku nandi tenggeng kok la tenggeng ya toraki duh keng ontong bendul mulai pengibai embi iya ledul jalan dul le mulai dul senjan mati yang kok mulia kera kebayakan dengar ya dul mawi mule mat tinggal mikir Arya mondul mawi acabis nyambi oleh tenggeng mule nyambi embi mempas engkau acabis nyambi beras nyambi turin Arya engkau deki bekal paling sekoni buduun sape buduun sa akhirnya mangkat mat tinggal nyare turin nyare beras nyak nyior sambi acabis ke kiai berharap nikah oleh buduun sah napa sih terjadi assalamualaikum waalaikumsalam maban mat engki kiai kerong kiai nyabis kak dinto keng derin esto kiai oh iya mat maratoju apa mat mak kapi bade saya sambi kak dinto beras kiai kak dinto turin kak dinto nyak nyior kak dinto mie kiai ya toraki nega ajunan kiai oh iya kelangkong mat kiai masuk ke dalam nyanyi wak berdemat tinggal acabis nyi nyambil liau lereng seberengnya apa saya pakai banyi sobung pole kiai panika kada panapa enjak marah apa saya badan nge dalam jera marah lah pakai sobung kiai kun beda tenggang beri saya oleh namat oleh nadul mawi iya letina jeria tak apa pakai tenggang lah tenggang ya mat tinggal ini acabis kak dinto karena motifnya karena tidak ada keikhlasan di dalamnya maka oleh tak ada bandul mawi gini bangki
yang diharapkan menikah budun sape ternyata oleh Allahumma salli ala Muhammad. Jadi nomor situng kita harus membersihkan hati kita. Dalam odik menikah hati adalah kunci utama. Kaangkui bisa jadi orang mul pagendengin, paratinin, pasokiin, pateki ijabatana, keng mon atena coba. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang mulia. Jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang yang sukses kalau hatinya jahat. Tak pate penter, tak pate alem, tak pate soki, tak pate genteng, tak pate ratin, keng atena bagus. Orang seneng kabia bolong. Iki napa iki? Kok lebur akan carua make tak pate genteng lebur kok atena cek bagus mecelep menapolong ruah macember mun karuah make nyambi mobil keluaran anyar kelambina bermerek perhiasannya serba mewah tapi sengkeng kok apolong arapa atena cek jahat dah. Iki napa iki? Jadi kunci hidup ini adalah hati. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah Kanjeng Nabi Kak Dinto bedah, kemudian Kanjeng Nabi Kak Dinto yas'en ilmu, yas'en hikmah, yas'en iman, yas'en pengauningan. Kanjeng Nabi berangkat kangkui melaksanakan perjalanan Isra. Isra Kak Dinto perjalanan di waktu malam. Kak Dinto secara lugatan. Jadi ajalan waktu malam panikai nyaman Isra. Tapi Isra saya maksudnya Kak Dinto perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa nika ikoca lah kemudian Mi'raj Kak Dinto perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Aqsa dak ke Sidratil Muntaha. Mi'raj itu secara arti bahasa sebenarnya artinya tangga. Aroja ini naik, mi'raj alat kangkui naik. Jadi Isra Mi'raj, Isra perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa dak ka Sidratil Muntaha acabis dak ka Gusti Allah. Lah, kenapa yang didapat? Kanjeng Nabi mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa. Ini kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak ada makhluk pun yang bisa mengungguli kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan malaikat termulia sekalipun Kak Dinto tak bisa nabeng dek kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika malaikat Jibril nyampai di langit yang ketujuh, malaikat Jibril adebu ke Kanjeng Nabi, ya Rasul, abdina tak bisa ngater panjenengan terus, abdinya hanya bisa berhenti sampai di sini karena monten gula maksa terus dan gula bakal katonon. Kak Dinto ampun pangkat dan gula kan Kak Dinto a'las sama isama Muhammad Jibrilu qala lahu taqaddam. Ketika malaikat Jibril nyampai di langit yang paling tinggi, malaikat Jibril mempersilahkan baginda Rasul untuk meneruskan perjalanan karena malaikat Jibril pangkat Kak Dinto hanya sampai di situ. Ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad lebih muljaan etempeng malaikat Jibril. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian Kanjeng Nabi Kak Dinto apa yang diperoleh dari Allah? Kanjeng Nabi memperoleh salam kemuliaan dari Gusti Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayangkan Tuhan alam semesta memberikan selamat kepada baginda Rasul. Bocor rengku lebih sambian oleh ucapan selamat dari Jokowi lebunga. Ini apa ini? Ini ucapan selamat dari Allah, penguasa alam semesta, Kanjeng Nabi bunga. Tapi kita lihat bagaimana kemuliaan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad. Ucapan Kak Dinto, beliau tidak hanya
Ta'ikatibiin. Kanjeng Nabi ajawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi penghargaan ini oleh Kanjeng Nabi tidak hanya diambil untuk dirinya sendiri, tapi oleh Kanjeng Nabi diberikan, dibagi untuk orang-orang soleh, bagi umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian Kanjeng Nabi mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa lagi. Nikah hadiah apa? Salat selama waktu. Kanjeng Nabi berangkat dengan galau, kemudian bi Allah Ta'ala paringin hadiah berupa solat. Jadi kalau kita Kak Dinto lagi galau, maka kaula ajunan pakon aso. Jadi solat nih kebeni keangkui kepentingna Allah. Seluruh makhluk di dunia ini tak solat, Allah Ta'ala tak butuh, Allah Ta'ala tak kira koros, Allah Ta'ala tidak akan pernah turun derajatnya. Salat ini adalah kebutuhan kita. Kita Kak Dinto butuh reng sebereng dalam odik nih kah? Iki napa iki? Kita butuh mobil, kita butuh pakaian, kita butuh sandang pangan dan lain sebagainya. Kak itu seteja bedenenge salat. Ibarat kituku, salat itu adalah swalayan yang paling lengkap. Terona pabain panjenengan Kak itu bedenenge salat. Ista'inu bis sabri was salah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuman ku lebih sampean kadang sengkah tak sengkah salat sengkah tak sengkah. Ma boleh sampean make sedeku umik nika sengkah iki napa iki. Cuman ijo ka tero tak tero kenceng salat ebrine jimat bi kula toles. Mon sampean tero kencenga ala ko ibadah bi kula brina jimat nika toles. Bismillahirrahmanirrahim. Siap? Toles. Jim. Kaf. Jim. Nah, je ka je. Mon perapaan sengkah je ka. Insyaallah kan jereng Allah kon makon asolat merepot kiai jereng are kita omber lepakon asolat subuh hur duhur nas panas are soleso perepaan tuku miramina perepaan aktivitas manyamana etikanin lepakon asolat duhur. Mare duhur teroros meloros setengah etikanin boleh epakona salat asar. Areki buru compot epakona salat mal. Mare maghrib tero bersenda gurau along polong so keluarga etikanin boleh epakona salat Ini bukan Allah mau merepotkan kita. Ketika Allah memerintahkan salat kepada kita, itu adalah bentuk kecintaan Allah kepada hambanya. Jadi salat itu adalah wujud kecintaan Allah kepada kita sebagai seorang hamba. Karena dengan salat ini harapannya kita Kak Dinto bisa menjadi orang baik. Ketika kita sudah baik, Allah itu punya rencana. Kita akan ditempatkan di tempat yang baik, yaitu surga itu tempat baik, surga itu tempat bagus, surga itu tempat indah. Maka yang paling pantas ditempatkan adalah manusia-manusia yang mon kenengan bagus, panike sepantes pasoen orang mon tempat nika bagus, secocok mon kah orang-orang pada neben sampian mandi kulkas anyar sejelas mon celatong tak kira sabek kelem kul. Jadi hadiah itu akan diberikan sesuai kelaban prestasi. Surga itu hadiah dari Allah akan diberikan sesuai kelaban prestasi. Maaf, andai kata nenge mekasen bodoh orang
koros kering kare kolek soto lengah tambu angin rebu akan tok sekalian kelenger pas oleh penghargaan dari presiden manusia tersehat sedunia. Nereman apa bunten? Tak kira nerema gula bi sampean gendeng Jokowi jadi ya. Jo orang roskoros agak ruwe beri penghargaan manusia tersehat. Iki napa iki? Otabo beda orang bini maaf lempo panda bunter celeng patang dorin celeng mentak center tak padang pas oleh penghargaan dari panitia Miss Universe wanita terseksi dan tercantik sedunia. Nereman apa bunten? Tak nerema. Otaben nang yeman beda nak kana masokan rang ketika beda tugas tak patek ngelakonin keguruna melolongan nenget lanyala kesekancaan cangki kasus tambu sekali pas oleh penghargaan dari Pak Kepala sebagai siswa teladan. Nereman apa bunten? Ndak nerima lah. Surga ini adalah hadiah yang terindah yang akan pantas diberikan oleh dek ke orang-orang se bagus. Lah cara ndak remah untuk kaula sareng panjenengan panika makle direng bagus maka bi Allah taala epakon asolat makle kaula sareng panjenengan panika dadi orang aujaba alaika wujuda khidmatihi ma aujaba alaika illa dukhula jannatihi. Ketika Allah makon ketika Allah memerintahkan menyuruh kepada kita ini bukan semata-mata kepentingan Allah. Ketika kaula ajunan epakona salat kak dinto makle kaula ajunan bisa jadi orang bagus. Bila lah bagus karena Allah punya rencana kita akan ditempatkan di tempat yang baik. Engki napa engki? Jadi perintah itu tanda cinta. Orang ini kemon cinta dia akan selalu memanggil kita. Jangan pernah bosan ketika kita kak dinto panggil bi Gusti Allah sehari semalam 5 kali kak dinto panggilan cinta na Allah. Congok bagian adik siswa dan siswi yang sedang dimabuk cinta tak melolo manggil melolo. Engki napa engki? Engki kek laken mon kadung cinta kebinian kadang tak bisa manggil asiol sweet. Engki napa engki? Itu panggilan cinta. Nyanyi mau nandi telepon telepon tada pulsana data tada nyare barung segratis wifi dari terosah hubungan dengan yang dicintai. AWA centang situng galau. Ini tanda cinta. Nah, tanda cinta itu adalah sering memanggil. Jadi ketika Allah 5 kali sehari semalam memanggil kita, Kak Dinto bukan dalam rangka Allah ingin menyiksa kita, merepotkan kita. Kak Dinto bentuk kecintaan Allah. Pada Nabi Pak Guru ketika dia senang kepada muridnya, dia akan selalu dipanggil, dia akan selalu disuruh, dia akan selalu diberi tugas. Ini tanda bahwa guru itu cinta kepada murid tersebut. Engki napa engki? Engki sampean kan lain. Menawa beri tugas pacermet, erekan guru tak seneng. Padahal tugas itu adalah bentuk cinta. Makleku lebih sampean nih kepenter beri tugas. Bila lah penter saya rasa seneng. Bila kita berprestasi siapa yang bangga? Siapa yang sukses? Allahumma sholli ala Muhammad. Adik-adik siswa dan siswi sekalian yang kami banggakan, jadi sholat Kak Dinto adalah bahasa cinta na Allah dek keku lebih sambian. Congo orang laki bini mon selake kadung cinta ke sebini melolo yolok melolo rosorok. Dek apa mas ngalaki kopi
mangkat sebini ngalak kopi nih Kak Mas kopina rokok onde mangkat boleh ngalak rokok padahal aja enggak tibi bisa nikah Kak nikah Mas nikah rokok korek kade mangkat boleh ngalak korek Pak nikah Mas koreka asbak kade njak sampian Mas mun nyoro mak pas cicil ana apa mata pas hitung bagila cok keng lebur dek ngabasaki pal tersebut tesabaan ketika ampon keluarga nikah 17 tahun ke atas ting malam Jumat panggil sebini dek iya dek napa Mas agentang gua maleman sekoni napang gua kadang kisoro kok nongkok nika beni keng nyeksaan nika bahasa cin nika dari saking seneng ngeselake ke sebini sampai seperti itu. Jadi jangan sampai kita merasa ketika kita disuruh sholat itu Allah akan menyiksa kita, merepotkan kita. Ini tanda cinta Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan Allah Kak Dinto mau netembeng nabi sebelum dan umat sebelumnya kita Kak Dinto ampun didiskon besar-besaran. Bayangkan kalau kita jadi umatnya Nabi Musa sehari semalam kita dipanggil 50 kali untuk melaksanakan sholat, tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad kalaban barokah kemuliaan kanjeng Nabi belas kanjeng Nabi setak henti-hentinya mengajukan ke Allah keangkui diringankan perintah sholat Kak Dinto dari 50 turun ke 45, dari 45 ke 40, 35, 30 balik lagi sampai terakhir kare lemak. Masa selemak kita mau didiskon lagi? Duh kadang-kadang gun gara-gara ya Allah sibuk sekoni duhur letak sempat sampai ke asar tele compet sampai maghrib tak milokia akhirnya pasetong ke isya usolli fardhu duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Ya kalau sholatnya dioplos bagaimana hidupnya nggak akan teler. Maaf adik-adik kalian kalau ingin menjadi orang bahagia kuncinya satu, jaga sholat yang 5 waktu. Kalau kalian tidak mampu menjaga sholat yang 5 waktu, kalian jangan pernah bermimpi akan meraih kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia maupun kelak di akhirat. Karena kunci sukses bagi kita sebagai umat Islam adalah sholat. Apa ya sih yang nggak ada di sholat ini? Semuanya ada di sholat. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Semuanya ada di sholat. Makanya bagaimana caranya? Pemapan sholat dah. Perbaiki sholatmu, maka hidupmu akan diperbaiki oleh Allah. Dahulukan sholatmu, maka Allah akan mendahulukan semua urusanmu. Jadi kunci baik tidaknya hidup kita tergantung baik tidaknya sholat kita. Kunci hidup kita adalah sholat kita. Kalau sholat kita tidak baik, hidup kita tidak akan pernah baik. Allahumma sholli ala Muhammad. As-salatu fil ibadah karra'si fil jasad. Sholat dalam ibadah itu seperti kepala di dalam tubuh manusia. Kalau kita hidup tidak punya tangan, kita bisa hidup. Manusia itu tidak punya tangan, bisa hidup. Tidak punya kedua kaki, bisa hidup. Tapi maaf, apakah manusia bisa hidup tanpa kepala? Hei, bisa hidup tanpa kepala? Allahumma sholli ala Muhammad. Mun kepala seiatas tade make wakil kepala sebebe tak gerodi. Jadi seiatas nikah kepala sebebe wakil kepala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kunci hidup. Jadi peristiwa Isra Mi'raj Kak Dinto arop aki peristiwa yang sangat luar biasa.
perjalanan yang sangat singkat tetapi mengandung makna yang begitu padat, termasuk kunci kehidupan kaula ajunan. Ketika ingin kita hidup kak dinto bahagia, maka leolena Isra Mi'raj harus kita pegang teguh. Engki panika salat selema waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Debuna Pak Kepala gelak bawa anak-anak eka into beda tim Banjari kompak-kompak, gula ingin melihat kekompakan dari tim Banjari dari Man 1. Sudilah kiranya untuk naik ke panggung mengiringi saya di sini untuk sekadar asolawat areng bareng lagi. Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu tim Banjari nanti kan? Elang ngarah. Mungkin sebelum tim solawatan ini ready, siap, tak apa-apa ngereng momen sesi tanya jawabnya langsung dimulai. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ingki mun tak bisa jawab dan gula nyon seporah, karena dan gula berangkat Kak Dinto berni berangkat dengan segudang ilmu dan pengetahuan. Kami berangkat ke sini juga sama-sama sedang belajar. Sambil menunggu tim hadra naik panggung. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ngereng ndak pemandu sesi tanya jawab apa? Pakai. Mungkin ini materi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi intinya bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan baginda Rasul dalam rangka untuk meraih hadiah yang begitu indah sebagai wujud kecintaan Allah kepada Nabi kita dan juga kita sebagai umatnya, yaitu sholat yang 5 waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Fauzan Badruddin, Bapak Noma Fahri beserta para wakil dan Dewan Guru yang saya muliakan, yang saya takdimi, anak-anakku sekalian, siswa-siswi Man 1 Pamekasan yang saya banggakan, Man 1 Jaya, Man 1, Man 1 Jaya. Kalau Isra Mi'raj itu diimani, Nabi Muhammad diteladani, gitu ya. Isra Mi'raj, Nabi Muhammad. Sekali lagi, Isra Mi'raj, Nabi Muhammad. Nah, itu pesan moral dari guru kita Bapak Kiai Haji Fauzan Badruddin, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita tangkap dengan keimanan. Baik anak-anakku sekalian yang berbahagia, ada waktu yang disediakan untuk kalian selama 15 menit
Saya buka pertanyaan yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh guru kita. Beliau sengaja tidak menyampaikan secara total apa yang menjadi peristiwa dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Semua itu untuk memotivasi agar kalian bertanya terhadap apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Baik anakku sekalian, saya buka beberapa pertanyaan. Siapa pertama? Ananda Serli. Ayo yang kedua. Yang kedua Cici. Yang ketiga Ananda. Ya itu ya. Satu lagi siapa? Puji ya, Puji. Loh. Satu lagi. Tunggu. Untuk Cowok putra, ada, cowok. Putra, siswa ada depan Pak Usnol. Siap. Siapa dia? Ya, itu ya. Ayo silakan yang Yazid pertama. Al-Bustami, siap. Ayo silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanyakan, kan barusan kunci sholat itu bisa, ya kan bisa membahagiakan diri kita ya. Terus pertanyaan saya gini, kan kunci sukses dan bahagia harus sholat. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak sholat tetapi bahagia dan sukses? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanya berdiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang bacaan sholat. Sholat yang baik itu bacaannya dilafazkan atau bagaimana, dan itu bagaimana hukumnya kalau dilafazkan gitu? Iya, dilafaz. Halo. Berarti pertanyaannya apa menggunakan suara Dilafazkan suara atau diam gitu. Ya, suara hati. Baik, berikutnya Ananda Putra. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak penjelasan dari Kiai di depan tentang sholat, saya ingin bertanya, kenapa kalau waktu sholat susah untuk khusyuk? Kenapa padahal udah berusaha untuk khusyuk, kenapa kita tidak khusyuk? Selalu memikirkan di luar. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua pertanyaan yang di belakang sebentar lagi ya. Dipersilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 penanya yang sangat luar biasa. Ternyata saya tidak menduga siswa dan siswi MAN ini luar biasa. Pertanyaan yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa orang yang tidak sholat kok sukses? Sebelum saya menjelaskan kenapa orang yang tidak sholat itu sukses, saya harus tanya dulu sukses itu kriterianya seperti apa? Karena punya harta, punya kedudukan, punya istri cantik, punya suami tampan, apakah itu kriteria kesuksesan? Nah, ini yang perlu diluruskan, bahwa kebahagiaan itu cak maturana mon urusan dunya
Kanjeng Nabi ada bu, innallaha yu'tid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuh. Allah Ta'ala apareng dunya. Allah Ta'ala memberikan dunia, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan, kekuasaan. Ini oleh Allah diberikan kepada orang yang disenangi dan yang tidak disenangi sama-sama diberi. Walakinnallaha yu'til iman. Akan tetapi kalau urusan iman itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Termasuk kita hari ini. Mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau hanya kekayaan itu bukan standar kebahagiaan dan bukan standar kesuksesan. Korun itu kaya raya, tetapi oleh Allah tidak diberi iman di dalam hatinya, sehingga Korun harus hidup sengsara di akhir hidupnya. Fir'aun diberi kekuasaan yang begitu besar, kecerdasan yang luar biasa, mampu membangun peradaban Mesir yang melegenda dan mendunia. Fir'aun bukan orang sukses karena Fir'aun tidak diberi iman di dalam hatinya, sehingga Fir'aun harus hina. Iblis itu pintar, alim, lebih alim daripada malaikat, tapi iblis tidak diberi keimanan oleh Allah. Iblis durhaka. Lah kunci kriteria sukses yang dimaksud di sini bagaimana? Pertanyaan ini sangat bagus dan harus kita pertanyakan, bukan hanya oleh siswa, bahkan oleh guru pun juga harus ditanyakan. Oleh kita semua orang dewasa harus ditanyakan, kesuksesan seperti apa? Kebahagiaan seperti apa? Sementara kita tahu bagaimana baginda Rasul, orang yang sudah diproklamirkan sebagai utusan yang paling sukses. Kehidupan baginda Rasul, sehari kenyang, sehari lapar. Pakaian baginda Rasul penuh dengan jahitan. Istri Rasul bukan berpakaian serba mewah, pakaian sutra, gelang emas dan intan permata. Ini adalah keluarga yang sangat sederhana. Kadang tak nemu saya deer Kanjeng Nabi ini kak, masuk ke dalam ke dapur ini tak mangki saya deer Kanjeng Nabi apa. Ini orang sukses, ini orang yang paling bahagia, yang tidak bisa dibantah. Tidak ada manusia yang lebih bahagia dari baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kehidupannya nyangsara, sengsara hidupnya. Der mau mendekat nikah. Kenapa? Karena Rasulullah berada di hukum, tidak melanggar dari hukuman Allah, dia bahagia. Maka bergelimang kekayaan, tapi ketika melanggar hukuman Allah, orang nikah montak solat, hidup di dunia itu musibah. Walaupun dia bergelimang kekayaan, hidup di dunia bagi orang yang tidak salat musibah, bukan nikmat. Karena dia setiap menit, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu orang nikah ajalan menuju ke neraka. Dia berjalan menuju kepada neraka. Tetapi orang yang hidupnya sengsara tetapi dia istiqomah menjaga salatnya, walaupun hidupnya terlunta-lunta, dialah adalah orang yang bahagia yang sebenarnya. Karena dia setiap detik, setiap menit, setiap jam dia menuju pintu surga. Apalah artinya penderitaan di dunia ini yang begitu sebentar, ketika di ujung sana bidadari sudah menunggunya. Wah, mak beda orang yang sara bahagia Kiai. Ini kan pertanyaannya. Kok ada orang yang sara itu bahagia? Mana ada orang hidup sengsara bahagia? Saya mau tanya sekarang. Ketika saudara-saudara kita sering kita mendengar, ketika ada lulusan aliyah, lulusan SMA kemudian masuk pantukir. Tahu? Masuk kepolisian. Ketika lulus dia nelpon sama orang tuanya, alhamdulillah bu, alhamdulillah pak, saya diterima. Padahal dia memasuki kehidupan yang sengsara, dijemur, arangka ke tengah. Engki masa-masa pendidikan dengan begitu nyangsa. Kenapa mak ngocak bahagia sampai bersyukur? Karena dia padang bulan datang oleh gaji.
Jadi orang mon alaksanaki perintahna Allah walaupun hidupnya sengsara, dialah orang paling bahagia. Karena dia berjalan menuju surga. Sebaliknya orang yang tidak sholat walaupun dia bergelimang dunia, bergelimang kemewahan, harta dan kekayaan, kedudukan dan jabatan, ketika dia tidak menjalankan perintah Allah, dia adalah orang yang paling sengsara. Karena dia akan menuju siksaan yang tidak ada tandingannya. Kita lihat kasus yang sedang viral beberapa bulan ini. Tore sambian evonis hukuman mati, akan dieksekusi korang seminggu. Mungkin arena mungkin nih. Senin, Jumat sambian akan memasuki tiang gantungan. Lah, mulai dari makan sambian bi polisi patabarin tore de sambian terona pak iburi akapi. Pajero Roma senapa miliar bahagia, bini ratin bahagia, keng telur yaki sambian gentong seneng napa enten? Nyam makin numpak Pajero. Anapa? Oning di depan kita siksaan telah akan menunggu. Engki napa engki? Engki. Jadi mon urusan dunia ya Allah Ta'ala ini ketabur. Ndak kudu abajang urusan pese maka tak abajang pada beri ya Allah Ta'ala. Kekayaan ndak harus iman, orang kafir banyak yang dikasih, bahkan yang kafir itu lebih kaya daripada orang yang beriman. Beri contoh boleh, malah lebih nak boleh. Mak beda orang yang sara bahagia. Kula teratanya kebahagiaan bu ibu, kan beda ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau lagi hamil sengsara apa tidak? Tersiksa apa tidak? Neng laki entak teman ngandung, mon reng laki kun tahu nama ngandung. Adik-adik coba ngocak tak nyangsara sampeyan ini lahir dari seorang ibu yang begitu sengsaranya melahirkan kalian. Jangan sampai meremehkan kedua orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang bini ngandung ini kenyangsara, tapi mereka bahagia. Banyak kan orang ini kesoki laki bini pesel tak ranggorang, kekayaan berlimpah, merasa kebahagiaannya kurang ketika tidak hadir di tengah-tengah keluarganya seorang keturunan, sampai posang tar ke Singapura nyari dokter spesialis kandungan. Ini kederin terong ngandungan padahal ngandung ini kenyangsara, bahkan nyabe kadang saya taruh lagi. Orang ngandung ini kadang mon kita ngandung akan pentol nyaman, genting ngandung ngiding bauna lengat ngota ngakan sate nyaman kon ngiding bauna ngota pare ngiding bauna seleber selake setak ngota. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin demikian. Jadi kriterianya bahagia yang dimaksud di sini adalah karena ketika kita melaksanakan sholat, kita berada di bawah rahmat Allah, perjalanan kita menuju kebahagiaan yang hakiki. Walaupun dalam perjalanan Kak Dinto kita terseok-seok dengan penderitaan. Nah, paham? Saya pertama apa? Pertanyaan yang kedua, Bapak. Pertanyaan yang kedua. Apakah di dalam pelaksanaan sholat itu bacaan-bacaan itu ada kalanya yang dilafadzkan, ada kalanya dia diam? Terima kasih. Bacaan dalam hati. Perlu ini harus disampaikan oleh guru agamanya bahwa rukun sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Nah, yang rukun qauli, bacaan-bacaan itu minimal harus didengar oleh kupingnya sendiri. Mungkin demikian. Ada yang di dalam hati yaitu niat. Niat itu di dalam hati. Artinya walaupun tidak keluar dari lisan, nah, itu sah sholatnya. Melafadzkannya itu sunnah hukumnya. Niat itu tempatnya di dalam hati. Mungkin demikian. Yang kedua, cukup. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Kenapa ketika sholat kita itu begitu sulitnya untuk khusyuk? Wassalamualaikum Muhammad. Sholat ini seperti makanan.
kita bisa merasakan nikmatnya makanan itu, kita harus punya lidah yang sehat. Kalau lidahnya tidak sehat, kena sariawan, selezat apapun makanan tidak akan pernah bisa menikmati. Betul? Tuh. Makanya ketika kita pingin khusyuk dalam sholat, maka tadi kita belajar dari Isra Mi'raj, hati kita itu harus memang betul-betul bersih dari dosa. Makanya sebelum sholat kalau bisa jangan makan haram, jangan ngomongin orang, jangan gosipin orang. Itu akan mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat, karena hati kita kena penyakit. Yang bisa merasakan khusyuk dalam sholat itu adalah hati. Hati kita, kalau hati kita ini penuh dosa, maka sulit untuk merasakan kekhusyuan dalam sholat. Caranya bagaimana? Oh, saya sudah nggak pernah melakukan dosa, Kiai, tapi masih tetap aja nggak khusyuk. Nah, mungkin sholatnya terlalu cepat. Memang sama setan itu kalau kita sholat dibuat keburu-buru, ngakan nikah mundur keburu, tak kira nikmat. Nggih napa nggih? Nggih, makan keburu dulian. Saya mau tanya, kalian kalau sholat yang ada di pikiran kalian itu pingin cepat selesai apa pingin berlama-lama dalam sholat? Nah, nikah. Makanya usahakan biar sholat khusyuk nih sebenarnya anugerah dari Allah. Jadi mohon bisa sebelum sholat neng geluh pada neban mengheningkan cipta 3 detik 5 detik diam, hadirkan fokus seakan-akan kita Kak Dinto berhadapan dengan Allah, di samping kita Rasulullah. Diam 5 menit, kemudian setelah itu pasrahkan kepada Allah. Ini bibit khusyuk, ini bibitnya khusyuk. Kalau bibitnya sudah ditanam, kemudian pasrahkan kepada Allah. Nanti ya Pak kayaknya dilem apa jeng, kadang apa jeng nih Kak, napa kasa maca bismillah tapi engak ke bakso, engak reng seberang. Usahakan beda 3 tempat Kak Dinto, usahakan kita Kak Dinto fokus di tempat 3 tempat ini dalam sholat, jangan sampai mikir yang lain. Yang pertama, waktona maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, pada waktu membaca Fatihah ketika sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, usahakan jangan mikir lain. Jangan mikir lain, nengi kalimat penikah. Yang ketiga, pada waktu tahiyat ketika kita membaca assalamu alaina, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini usahakan jangan mikir yang lain. 3 tempat ini walaupun tidak full dari awal sampai akhir, ini bisa dikatakan sholat kita dikatakan khusyuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin demikian sesi yang pertama. Terima kasih Bapak Kiai. Tapi untuk sesi yang pertama ini sebelum ditutup, untuk sesi yang pertama, tadi ada yang bertanya susulan terkait dengan pertanyaan yang pertama tentang orang yang tidak beribadah tapi dia bahagia, tapi dia sehat dan sebagainya. Nah, katanya apakah itu yang dimaksud dengan istidroj, Pak? Nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak pernah beribadah, tapi dia bahagia, tapi dia tetap sehat. Mungkinkah itu hakikatnya kebahagiaan dan kesehatan itu adalah azab di dunia? Nanti akan diperkuat oleh Bapak Kiai. Mungkin sebelum ditutup sesi pertama Bapak Kiai. Betul.
itu adalah istidrat, karena setiap sesuatu yang tidak membawa kita kepada Allah itu adalah siksaan. Walaupun menurut kita itu adalah kebahagiaan, tapi hakikatnya itu adalah kebahagiaan yang semu. Ketika kebahagiaan itu tidak membawa kita kepada kebahagiaan surga kelak, itu adalah bukan kebahagiaan, itu adalah siksaan yang berbalut kesenangan. Mungkin demikian. Baik, saya sampaikan terima kasih. Saya buka sesi yang kedua. Halo. Man satu Jaya. Biar Baik. tidak terlalu tegang, untuk memasuki sesi yang kedua kita selawatan bersama dulu. Eman ongku oreng sokita apejeng. Banjari, yo. Banjari elang. Banjari naik Banjari. Ayo Banjari. Tim Banjari. Keburu setoron Banjari. Tim Banjari yang masih di masjid. Nanti saya beri kesempatan kepada siswa dan juga kepada siswi satu-satu. Baik, dimohon kepada grup Al-Banjari. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah acek sangkana, sedeng tu sacek rajana, siang malam tada ambuna, ya Allah pangaporana, maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Bila nemo kasosaan tada pone parnyonan, tada sosa tada palang, bila abalih da Allah maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya ni baka senengan maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amul husni panikatana, Kanjeng Nabi sangat sosana, amarga etingkel dunya sareng paman ben rajina maulaya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Banyak manusia pon lopah tujuan dalam odina,
siang malam kuna bantunya sampai lupa pada akhirat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Terima kasih kepada tim Banjari yang telah menemani saya untuk ikut meringankan ketegangan saya di atas panggung. Mungkin cukup ini? Cukup. Mungkin Kak Dinto saya bisa sampaikan dalam kesempatan siang hari mangken Kak Dinto, mudah-mudahan walaupun singkat seperti perjalanan Isra Mi'raj tapi mengandung makna dan hikmah yang sangat padat, dan kita semua diberikan kekuatan iman oleh Allah, ketakwaan sesempurna, diberikan hiasan akhlakul karimah, dan diberikan rizki yang banyak, mudah, berkah, dan diberikan rizki husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Dan ini hadiah dari saya untuk 3 penanya yang barusan yang telah bertanya. Mudah-mudahan sholatnya khusyuk, tak melulu ingat ke pesen. Mari kita akhiri acara ini dengan kita bermunajat, berdoa kepada Allah, kita tundukkan kepala kita satukan hati dan pikiran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghausah, ya Ghausah, ya Ghausah. Ya akramal akramin, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Abdi dalam ngemis ya Allah, kalaban kamul ja'na kalaban kabelasna ajunan. Abdi dalam ngemis ya Allah, kalaban kamul ja'na pangkata mukjizat para nabi sarang para rasul. Kalaban kamul ja'na pangkata mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad. Kalaban kamul ja'na pangkata karomana para wali-walina ajunan ya Allah. Kalaban barokana para guru sarang seteja bangesepo. Kalaban barokana peristiwa Isra Mi'raj ya Allah. Abdi dalam seteja sia kumpul nang majelis Kak Dinto, parengin kekuatan iman semapan ya Allah, ketakwaan sesampurna, hiasi diri kami dengan akhlakul karimah, muliakan kami dengan perintah-perintah-Mu ya Allah, jangan hinakan kami dengan kemaksiatan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang telah kami lakukan, baik yang kelihatan ataupun yang tidak, yang besar ataupun yang kecil, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, qaulan wa fi'lan zahiran wa batinan. Karena kami sadar kami akan celaka ya Allah kalau tidak mendapatkan ampunan-Mu, namun kami yakin Engkaulah Tuhan Az-Zat yang maha pengampun dan kasih sayang. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sabara aki dosa-dosana abdi dalam sedaja ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah melahirkan kami ke alam dunia. Orang tua dua kami yang telah bersusah payah merawat kami mulai dari dalam kandungan sampai melahirkan, nyawanya telah beliau taruhkan demi kami ya Allah. Orang tua kedua orang tua kami telah bersusah payah tanpa pamrih membesarkan kami ya Allah. Kadang mereka tidak tidur semalaman hanya demi melihat anak-anaknya tidur pulas ya Allah. Kedua orang tua kami kadang rela menahan lapar asalkan bisa melihat anak-anaknya kenyang ya Allah. Kedua orang tua kami kadang rela hidup sengsara
asalkan bisa melihat anak-anaknya hidup mulia dan sempurna. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mengasihani kami mulai sejak lahir ya Allah. Berikan mereka berkah umur, kesehatan, dan jangan cabut nyawa mereka ya Allah, kedua orang tua kami, kecuali telah kelihatan tempatnya di surgamu ya Allah. Jangan cabut nyawa kedua orang tua kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Terimalah doa-doa kami, karena kami tidak bisa membalas jasa-jasanya. Andai kata kekayaan yang kami miliki kami berikan untuk membalas kedua orang tua kami, tidak cukup ya Allah, tidak akan pernah cukup ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Terimalah doa kami, terimalah doa kami sebagai bentuk pengabdian kami kepada kedua orang tua kami. Semua kedua orang tua kami yang telah meninggal dunia, yang telah berada di alam barzah, muliakan ya Allah, jadikan kuburnya surga-surga Engkau ya Allah, jadikan kuburnya ke taman-taman surga ya Allah, jadikan kuburnya tempat yang paling bahagia ya Allah, yang paling indah ya Allah. Ya Allah, Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Juga ampunilah guru-guru kami, muliakan guru-guru kami ya Allah, yang telah mendidik kami, membimbing kami, mengenalkan kami kepada Engkau ya Allah, mengenalkan kami kepada Nabi-Mu ya Allah, mengenalkan kami kepada hukum-hukum-Mu ya Allah. Guru-guru kami ya Allah yang masih hidup, berikan berkah hidup, berkah umur ya Allah, kesehatan, istiqomahan, kesabaran, ketabahan, keberkahan dalam ilmunya ya Allah. Berikan kebahagiaan dalam keluarganya ya Allah. Yang telah meninggal muliakan ya Allah seluruh guru-guru kami, sehingga tetap mengalir keberkahan ilmunya kepada kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairi halki Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Moga-moga dari awal sampai akhir senantiasa mendapatkan ridho Allah, dijadikan asbab hidayah, tambahan ilmu yang nafi, manfaat, barokah bagi kita bersama. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.